Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Fatima Az-Zahra, Bunga Lili Anissa, Erisa Afdenita, Fahrina, dan Muhammad Nazib. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, contoh keragaman peserta didik di kelas, dan yang ketiga, teori pendukung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa juga kita katakan sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Untuk menguatkan pemahaman tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi, berikut saya akan jabarkan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang terakhir, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun contoh pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama adalah mengklasifikasi materi. Terus yang kedua, mendiagnosa kesiapan peserta didik. Dan terakhir, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, serta profil belajar peserta didik. Nah, adapun yang bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama yaitu memaksakan modalitas belajar pada peserta didik. Terus yang kedua, memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar. Dan terakhir, memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik itu seharusnya disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar mereka, bukan disamaratakan. Itu adalah contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Jenis-jenis keberagaman anak di kelas. Yang pertama adalah keberagaman budaya. Setiap siswa memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, seperti adat istiadat, agama, bahasa, makanan, pakaian, dan lain-lain. Keberagaman budaya di sekolah dapat dilihat dari kegiatan atau acara yang diadakan, seperti perayaan hari raya. Yang kedua, keberagaman bahasa. Di sekolah, keberagaman bahasa dapat ditemukan dalam percakapan antar siswa dan bahasa daerah yang digunakan dalam kegiatan. Selanjutnya, keberagaman agama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama. Siswa dari berbagai agama biasanya mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Di sekolah, keberagaman agama dapat diwujudkan dalam kegiatan keagamaan dan pembelajaran agama. Keberagaman gender. Keberagaman gender di sekolah terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan gender dan menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sekolah. Keberagaman kondisi fisik. Siswa di sekolah juga memiliki keberagaman kondisi fisik, seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan lain-lain. Keberagaman kondisi fisik ini dapat menjadi sumber keunikan dan keindahan dari setiap individu, sehingga harus diterima dan dihargai oleh seluruh siswa di sekolah. Melanjutkan yang tadi, jenis-jenis keragaman anak di sekolah. Keberagaman kognitif. Anak-anak memiliki beragam tingkat kemampuan kognitif dan belajar. Beberapa mungkin memiliki bakat dalam matematika, sains, atau seni. Sementara yang lain mungkin lebih kuat dalam bidang lain seperti bahasa ataupun musik. Kemudian ada yang namanya keberagaman sosial. Anak-anak dapat memiliki tingkat sosial yang berbeda-beda. Beberapa mungkin lebih ekstrovert dan mudah berinteraksi dengan orang lain, sementara yang lain lebih introvert. Ada juga perbedaan dalam hal kemampuan sosial dan keterampilan interpersonal. Kemudian ada yang namanya keberagaman gaya belajar. Tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa mungkin belajar lebih baik melalui pendekatan visual, sementara yang lain lebih suka dengan pendekatan auditori atau kinestetik. Kemudian keberagaman kebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas belajar atau kebutuhan kesehatan khusus juga merupakan bagian dari keragaman di sekolah. Ini bisa mencakup
anak-anak dengan autisme, ADHD, atau masalah belajar lainnya. Kemudian, keberagaman kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Beberapa mungkin lebih ceria dan aktif, sementara yang lain mungkin lebih tenang ataupun introvert atau kepribadian-kepribadian lainnya. Selanjutnya adalah teori pendukung yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori sistem ekologi. Nah, pada teori ini menjelaskan sebuah pandangan sosio-kultural Brown van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yang mana dimulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Adapun penjelasan dari kelima sistem ekologi tersebut, yang pertama mikrosistem adalah suatu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua, mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contohnya, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Nah, anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Yang ketiga, ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contohnya, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat adalah makrosistem. Jadi sistem ini mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, sehingga merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang terakhir, kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari makro dan mikro. Sistem ini juga mencakup sebagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Yang kedua adalah multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam satu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda pula. Di dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu: yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yang merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yaitu merupakan kecerdasan yang dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Yang ketiga kecerdasan spasial visual, yang mana merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam berimajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, kemampuan ini ada pada dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga, dan ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal, yang mana tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama,
nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, yang mana kecerdasan ini dikatakan di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Dia juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh seorang penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam. Misalnya suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Yang ketiga, Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Jadi ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial peserta didik tampak dari kemampuannya menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa ZPD ini terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa adanya pendampingan. Yang terakhir adalah learning modalities. Nah, perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi akan lebih mudah melalui sebuah gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jadi jauh lebih mudah untuk mengingat sebuah gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis oleh orang lain. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Peserta didik dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Yang terakhir, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, yaitu paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengamatan atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.